Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran keempat. Yang pertama, keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Indonesia adalah kelengkapan yang dipakai oleh seseorang. Banyaknya suku di Indonesia menyebabkan banyaknya macam pakaian adat yang dipakai oleh masing-masing suku di seluruh provinsi Indonesia. Setiap pakaian adat yang dipakai oleh masing-masing daerah memiliki suatu cerita sendiri. Pakaian adat memiliki warna dan rancangan yang indah. Pakaian tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Berikut ini beberapa nama baju adat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Yang pertama, ada pakaian adat Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di ujung Pulau Sumatera. Pakaian adat Aceh bernama ule balang. Pakaian adat yang digunakan untuk pria dan wanita berbeda. Pada pria, pakaian adat yang digunakan disebut dengan lintu baro. Sementara pakaian yang digunakan oleh perempuan disebut dengan daro baro. Nah, ini adalah contoh gambar dari pakaian adat Aceh yang dikenakan oleh Lia Ricis dan Teku. Kemudian yang kedua, ada pakaian adat dari Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan penduduk heterogen. Beragam suku menetap di sini, mulai dari suku Melayu, Nias, hingga Batak. Pakaian adat yang digunakan oleh suku Batak adalah kain ulos. Kain ulos merupakan kain yang ditenun dan dibuat dari kain sutra. Nah, itu gambar dari pakaian adat Sumatera Utara, yaitu kain ulos. Kemudian yang ketiga, ada pakaian adat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat biasanya menggunakan pakaian tradisional kebaya. Namun yang membedakan adalah corak dan hiasan dari kebaya yang digunakan. Pakaian adat yang digunakan untuk pernikahan biasanya menggunakan pakaian adat Sunda yang disebut dengan sukapura. Baju adat ini sering disebut sebagai kebaya. Nah, ini contoh gambar dari pakaian adat daerah Jawa Barat. Kemudian yang keempat, pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah disebut juga dengan Jawi Jangkep atau disebut dengan kebaya. Dalam pernikahan, masyarakat Jawa Tengah juga menggunakan kebaya. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kelima, atau yang terakhir, ada pakaian adat Papua. Pakaian adat Papua disebut dengan koteka untuk laki-laki dan rok rumbai yang biasa digunakan oleh perempuan. Nah, ini gambar pakaian adat dari Papua. Yang laki-laki itu menggunakan koteka dan yang perempuan menggunakan rok rumbai. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Berbagai suku yang tersebar di 34 provinsi memiliki ciri khas masing-masing terhadap budaya, seperti adanya perbedaan dalam baju adat, tari tradisional, dan rumah adat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rumah adat dari berbagai provinsi. Baju adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional dari berbagai provinsi ini memiliki suatu cerita masing-masing dan tersendiri. Pakaian adat di Indonesia yang digunakan di masing-masing daerah tentunya memiliki nama dan sejarahnya sendiri. Selain itu, pakaian adat tidak digunakan sembarangan. Umumnya, pakaian adat digunakan pada saat acara-acara tertentu, misalnya dalam acara pernikahan, penyambutan, atau upacara adat lainnya. Namun, saat ini penggunaan pakaian adat mulai perlahan-lahan berkurang.
Masuknya tren busana menyebabkan sebagian besar generasi muda saat ini enggan atau tidak mau untuk menggunakan pakaian adat. Nah, kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya Indonesia. Adapun salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan Indonesia itu dengan pengadaan festival pakaian adat atau pengadaan berbagai macam lomba. Sebagai generasi muda penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengetahui berbagai macam budaya negara kita sendiri, khususnya mengenai sejarah budaya daerah kita. Mulailah cintai budaya dengan senantiasa menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang ada. Nah, kemudian di halaman 45 LKS itu ada teks dengan judul keunikan baju bodo. Nah, itu dibaca sendiri. Kemudian tugas kalian adalah mengerjakan evaluasi pembelajaran 4 halaman 46 sampai 47 ABC-an dan uraiannya. Kemudian jika sudah selesai, nanti hasilnya difoto, dikirimkan melalui WhatsApp seperti biasa. Untuk pembelajaran tematik, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.